There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Ayu Perdani dengan NIM 2312400035. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita simak selanjutnya. Nama lengkap dari Abu Bakar yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Tamimi, dan dikenal dengan Abdul Al-Ka'bah di masa jahiliyah. Nasabnya dengan Rasulullah SAW bertemu pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Syakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayahnya diberi kunyah Abu Kuhafa, berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Dia dilahirkan di kota Mekah 2 tahun setelah tahun gajah, berarti beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai seorang berperilaku terpuji, tidak pernah minum khamar, dan selalu menjaga kehormatan diri. Beliau digelari dengan As-Siddiq dan Al-Atiq. Gelar Al-Atiq ini dilekatkan kepadanya karena ketampanan wajahnya dan tidak akan tersentuh api neraka. Gelar Al-Atiq yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik, yaitu cerah dan bersih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan Al-Atiq karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacat-cacatnya. Ada yang berpendapat juga mengatakan bahwa ibunya tidak memiliki seorang pun anak laki-laki. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilahirkan, ibunya menghadap ke Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini adalah Al-Atiq, pembebasan dari kematian. Maka anugerahkanlah itu kepadaku." Setelah Abu Bakar As-Siddiq besar, ia kemudian digelari dengan Al-Atiq. Sedangkan gelar Abu Bakar As-Siddiq disandangnya dikarenakan banyak melakukan kebenaran dan merupakan orang yang pertama kali yang meyakini kebenaran Rasulullah SAW dari ajaran Allah yang dibawa oleh beliau. Sebagian ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu, ia digelari dengan As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, beliau membenci minuman khamr. Beliau tergolong orang kaya raya. Abu Bakar pada masa mudanya adalah saudagar yang kaya. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, dan setelah menjadi seorang muslim, dia lebih memusatkan diri dalam kegiatan dakwah Islamnya bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah SAW, baik dalam suka maupun duka. Ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung dan menyebarkan risalah dakwah. Pengorbanan
yang ia berikan tidak akan bisa dilupakan sejarah. Sehingga dengan demikian Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat yang khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentangan sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentang waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Agar sholat jamaah di masjid bisa terus berlanjut, Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Amshi. Sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal, jika ada hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, maka ia meminta bantuan kepada putranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang mengantarkannya pada kematian, disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan tersebut bersama Al-Haris bin Khaladah dan Al-Atab bin Usaid. Mereka mengalami penyakit yang sama dan meninggal pada hari yang sama. Selanjutnya, proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Muslim terkejut karena kematian Rasulullah. Rasulullah telah berpulang ke sisi Allah pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 3 Juni 632 Masehi. Subuh hari itu, Rasulullah SAW merasa sudah sembuh dari sakitnya. Ia keluar dari rumah Aisyah ke masjid dan ia sempat berbicara dengan kaum muslimin. Dipanggilnya Usamah bin Zaid dan diperintahkannya berangkat untuk menghadapi Romawi. Setelah tersiar berita bahwa Rasulullah telah wafat, tak lama setelah duduk-duduk dan berbicara dengan mereka sangat terkejut sekali. Umar bin Khattab yang berada di tengah-tengah mereka berdiri dan berpidato, membantah berita tersebut. Ia mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal, melainkan sedang pergi menghadap Tuhan, seperti halnya dengan Musa bin Imran yang menghilang dari masyarakatnya selama 40 malam. Kemudian beliau kembali lagi setelah tadinya dikatakan meninggal. Umar terus mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dikatakannya bahwa Rasulullah SAW akan kembali lagi kepada mereka dan akan memotong tangan dan kaki mereka. Sesudah tersebarnya berita kematian Nabi, orang menyusul Abu Bakar menyampaikan berita sedih itu. Abu Bakar segera kembali. Ia melihat muslimin dan Umar yang sedang berpidato. Ia tidak berhenti tetapi terus menuju ke rumah Aisyah. Dilihatnya Nabi Muhammad SAW di salah satu rumah. Bagian dalam rumah itu sudah diselubungi kain. Ia maju menyingkap kain itu dari wajah Nabi, lalu menciumnya, dan katanya, "Alangkah sedapnya engkau hidup dan alangkah sedapnya sewaktu engkau wafat." Ia keluar lagi, menemui orang banyak, lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selalu dan tidak pernah mati." Selanjutnya, ia membacakan firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 144, yang artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad?
Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendapatkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah didengarnya Abu Bakar membacakan ayat itu, Umar jatuh tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tak dapat menahan lagi. Setelah dia yakin bahwa Rasulullah SAW memang sudah wafat, orang semua terdiam setelah mendengar dan melihat kenyataan itu. Setelah sadar dari rasa kebingungan demikian, mereka tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat. Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa kalangan terkemuka muslimin lain dan yang awam sedang sibuk membicarakan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan keluarga Nabi yang lain sedang berada di sekeliling jenazah, menyiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman. Umar, setelah yakin benar bahwa Nabi memang sudah wafat, mulai berpikir apa yang akan terjadi sesudah itu. Tak terlintas dalam pikirannya bahwa pihak Ansor sudah lebih dulu berpikir ke arah itu, atau mereka ingin menguasai keadaan di luar yang lain. Pada saat berita wafatnya Rasulullah telah menyebar, masalah yang pertama dihadapi yaitu politik. Sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Saki Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu terjadi perdebatan yang sangat alot karena masing-masing kelompok. Di antara dua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka yang paling berhak menjadi khalifah karena merekalah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara dari orang-orang Ansor menyebutkan mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor. Tetapi orang Ansor menolak usul itu karena mengusulkan agar diangkat dua orang pemimpin dari dua kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usul itu dengan alasan membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor terhadap hadis Nabi yang mengatakan pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadi kebingungan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dan Ansor, penduduk Madinah. Berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Awalnya, beberapa orang kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Namun, Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkemuka, meyakinkan mereka untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab berargumen bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling memahami ajaran Islam. Akhirnya, setelah melalui musyawarah yang alot, kaum Muhajirin dan Ansar sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Baiat ini menandakan akhir dari masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan awal dari periode kepemimpinan para sahabat yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.